Assalamualaikum Kang Endang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Kang Diki. Alhamdulillah ya bisa hadir di sini ya. Iya, terima kasih. Kabarnya gimana kabar? Sehat selalu. Sehat selalu. Baik. Masih semangat. Semangat selalu. Alhamdulillah. Oke, Kang Endang. Iya. Kalau saya sudah mengenal Kang Endang ya, saya sudah baca biografi Kang Endang seperti apa. Nah, tapi kan teman-teman YouTube itu kan belum mengenal siapa sih diri Kang Endang. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya ini enaknya panggilnya Akang, AA, Abah, atau Bapak nih? Yang cocok yang ketiga tadi. AA. AA. Kan. Berarti Jadi, orang Sunda asli atunya? asli toh. Endang itu kan di Sunda. Mm-mm. Ada lagi kalau di Jawa pas kuliah itu endang itu perempuan. Kok Gitu bisa kan. Itulah namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi aja lah. AA kan lebih friendly, lebih dekat kita. Gimana A gitu. Biar lebih enak berbincang-bincang. Nah, itu dia Kang Riki. Oke, silakan dilanjut perkenalan diri Anda. Oke. Makasih. Nama tadi kan udah tahu Kang Endang, cuman belum tahu panjangnya. Endang Zainal Asikin. Ya, untuk sobat YouTube ya. Endang Zainal Asikin nih, waduh, panjang banget sih katanya. Panjang banget. Alhamdulillah itu pemerintahan tua. 36 tahun yang lalu Kang. Ya. Asli Majalengka ya. Sunda Totok asli, Bapak Limunding, Ibu Lengkong Wetan. Sama itu beda kecamatan doang Kang. Jadi ibu dari Sindangwangi kecamatannya, bapak dari Limunding. Jadi sama-sama orang Majalengka juga. Sama ya? orang Majalengka. Berarti asli keturunan Majalengka Asli ya, bukan Majalengka. KW-KW nih. Bukan KW-KW, bukan abal-abal. Bukan abal-abal. Iya, Oke, iya. dilanjut. Ya, SD ya kan, saya kan SD tahun 92 tuh masuk tuh. 92 SD Limunding 1 sampai SMP. Ya kan, SMP kita di Limunding Kang, ya kan, walaupun sekarang tinggal di Lengkong, karena kecil saya di sana. Kemudian dari SMP selesai itu 2001. Iya. Ya, selesai SMP 1 Limunding, pindah nih Kang, saya pindah ke kota nih, ceritanya nih, dari desa ke kota gitu. Kita masuk ke SMA 1 Cirebon, 3 tahun di sana. 2004 kali ya, 2004 saya masuk ke Jogja. Bingung kan, jarak dari rumah Limunding ke kota Cirebon sebetulnya cuma 24 km. Oke, sebentar gini. Saya yang masih ada di benak pikiran saya pertanyaan. Cirebon itu adalah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Iya. Kan? Bahasanya ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Nah, Anda bisa berkomunikasi lancar dengan orang sana? Alhamdulillah. Bahasa mana tuh, Jawa mana tuh? Jawa Cirebon beda kan, priben, ya kan, terus makan durung, itu kan apa dialek keseharian kalau di sekolah kan seperti itu sehingga. Lamun cek orang Sunda nama Jawa Reang lah ya. Bis pandang kacang gitu kan, RK mana lah itu tuh kosa-kosa kata yang penting lah untuk seharian kita dari pergaulan. Jadi dulu pas SMA itu di Cirebon, yang dari Majalengka atau orang Sunda itu ya cuma 10%-an, 10% aja. Nah, itu merubah jati diri Anda nggak dalam berbahasa? Dalam berbahasa, alhamdulillah enggak. Masih tetap memegang teguh ya? Betul. Karena memang benar-benar asli Majalengka asli ya? Majalengka, karena kan Sabtu Minggu kali kita pulang. Ya kan, pulang. Di namanya enggak, saya Sunda, ya gitu, jeung adi, jeung lanceng. Ya, Anda diterima di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Silakan Anda bercerita bagaimana kisah tentang perjalanan Anda menjadi mahasiswa di sana. Sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Aduh Kang, masa saya harus cerita 8 tahun diringkas jadi 1 menit Kang. Ya, itu sulit bagi saya teman. Lanjut tentang kuliah. Ceritakan sedikit kesan-kesan Anda selama kuliah di sana aja. Oke. Ya. Kalau kesan-kesan sih panjang sekali ya Kang, cuma yang jadi garis besarnya adalah saya bersyukur bisa berkesempatan ya untuk berkuliah di UGM Fakultas Pertanian. Dari situlah qadarullahnya kita bisa bertemu sekarang ini. Kalau saya nggak masuk sana mungkin nggak akan kesini, kan begitu singkat ceritanya. Ya kan? Iya, betul. Itu mungkin cukup itu saja, karena kalau menceritakan 2 jam lebih lah
seharian juga. Sampai pagi ya? Ya Chan ke waktu demo belum waktunya pacaran, nanti itu waktu makan, waktu makrab, malam keakraban, Bisa habis semua belum lagi ujian pas nyontek, masa harus saya ceritakan kan, aduh gak enak. ya? Kayak gini, saya kemarin datang dari Jakarta, keluar tol Sumber Jaya kali ya? Sumber Jaya. Sepanjang perjalanan ya kan, melihat banyak penumpang namanya banner-banner gitu. Ada yang namanya Bapak A, adanya Bapak E, itu kan dari partai ini, dari partai ini. Apakah iya. di kota Anda ini sudah mulai gitu? Mulai ini ya apa ria-ria Ria politik itu udah mulai atau gimana? Ya memang betul kan, sekarang ini kan sudah masuk 2023 menjelang ya. Sementara tahun pemilu 2024 banyak kandidat-kandidat ataupun partai-partai yang sudah mulai memperkenalkan diri ke masyarakat dengan banyak banner dan baliho kan, seperti itu. Jadi termasuk di Majalengka, termasuk saya kira di kabupaten lain pun hampir sama. Jadi mulai memperkenalkan diri gitu. Walaupun memang untuk penomoran partai ataupun penomoran anggota dewan atau segala macam yang terkait dengan itu mungkin belum ya. Belum. Iya, seperti itu kan. Emang seberapa ini sih Andang ini di dalam dunia politik, seberapa greget gitu lah? Kalau dibilang greget sih ya enggak terlihat dari segi gebrakan karena kan politik itu kan. Oke, Kang Nang tadi bagaimana istilahnya cara memberikan edukasi politik yang baik itu seperti apa? Edukasi politik untuk anak muda. Ya, milenial khususnya lah. Kalau disebutnya untuk orang ayeuna mah milenial ayeuna gitu kan. Itulah salah satu tujuan saya membuat channel YouTube Andang Entertainment. Diperuntukkan salah satunya adalah untuk kaum milenial supaya mereka mempunyai peran. Begini, peran dalam hal apa? Dalam hal perpolitikan atau menentukan kebijakan entah itu di desa, di kecamatan atau bahkan kabupaten dan di negara Indonesia ini seperti itu. Mereka lebih peka lagi. Mereka harus turut serta membangun dengan cara melakukan atau memberikan gagasan-gagasan, ide-ide itu adalah salah satu awal adanya politik, dan mereka akan melek politik dengan adanya apa? Mereka berani mengeluarkan ide, gagasan, kemudian juga berpihakan. Anda, bagaimana Anda memberikan gagasan politik bagi kaum milenial yang notabene mereka itu belum melek politik? Dalam benak saya itu terbesit bahwa ya untuk memberikan mereka sebuah rangsangan supaya mereka peka, supaya mereka punya punya sebuah ide-ide yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama dengan cara online, artinya mereka kita arahkan untuk di media online itu melalui channel ini. Itu yang pertama, Andang Entertainment inilah. Kemudian yang kedua kan kita perlu mengarahkan adanya komunitas-komunitas ataupun tongkrongan-tongkrongan yang di situ kita masuki dengan sebuah edukasi tongkrongan ya, entah itu kuis, entah itu dalam bentuk apa, kita bikin kedai-kedai kayak angkringan untuk memancing gitu loh. Angkringan kayak di Jogja kan, ada angkringan. Nah ternyata angkringan di Jogja itu pusat informasi ya, selain pemadam kelaparan ya, angkringan ya, itu pusat informasi, kemudian juga pusat istilahnya pertemuan silaturahmi. Nah disitulah nanti akan terjadi dinamika kan, dengan adanya komunitas atau yang positif. Kita tidak melulu geng motor, geng mobil, tapi kita juga ada komunitas tongkrongan. Jadi komunitas tongkrongan yang memang benar-benar sangat positif ya? Iya, positif. Nanti kita arahkan apakah itu dengan adanya kuis, itu kan adanya kita dikasih forum, itu kan mereka diskusi macam FGD seperti itu. Memang ini dalam benak saya ya. Walau nanti coba praktik seperti apa, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit warna gitu di tidak pedulian milenial terhadap politik seperti itu. Gini Anda.
kita sering mendengar bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa politik itu memang kejam. Kenapa? Terkadang waktu pas saat dia mencalonkan seperti ini, tapi pas sudah jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara Anda itu untuk memberikan pandangan kepada orang-orang yang memang belum mengenal tentang masalah politik? Baik, kejam ya. Istilah kejam itu sementara ini baru dirasakan oleh teman-teman rekan-rekan yang mungkin kalah pemilihan lah, pendapatnya nggak dihargai lah, kemudian keputusan yang tidak diikuti lah. Sebetulnya kejam itu masih relatif kan? Relatif menurut saya gitu kan. Sehingga yang positif dari sisi politik itu perlu disampaikan. Yang pertama apa kan? Masyarakat ya kita dorong, khususnya yang muda-muda ini, mereka untuk berani mengutarakan gagasan mereka, mengutarakan ide mereka, apa cita-cita mereka terhadap negeri ini, khususnya Majalengka. Itu kita dorong ya. Kemudian legislatif, eksekutif itu kita minta untuk bisa menyuarakan suara rakyat. Nah, seperti itu kan, artinya ada sinkronisasi antara rakyat dengan wakil rakyat. Betul, seperti itu kan. Sehingga kata kejam itu begini kan. Sehingga kata kejam itu menjadi sebuah hal yang sebetulnya bisa dihindari kalau dalam hati masing-masing rakyat jadi punya kepedulian yang positif. Jadi mulai dari hati ya. Iya. Innamal a'malu Niat, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan golongan, kepentingan rakyat. Begitu. Meskipun yang tidak memilih, tetap kita berikan yang sama dalam karena rakyat. Begitu kan. Nah, gini kan, kalau ngomong dalam masalah itu kan, contoh perpolitikan di Indonesia. Iya. Kalau kita mau menyuarakan isi hati kita, kalau kita tidak masuk ke dalam mesin partai kan nggak mungkin bisa. Nah, next ke depannya ini, apakah Kang Andang ini ya, ada menuju ke arah sana apa enggak? Insya Allah Kang Riki melihat animo masyarakat, kemudian yang terjadi di daerah khususnya pelosok-pelosok yang kebanyakan itu tidak melek akan politik, tidak tahu akan arah kebijakan, yaitu mendorong saya untuk turut serta memeriahkan atau memberikan warna di perpolitikan Majalengka. Seperti itu. Tapi otomatis ada niatan adalah ya. Nah, Insya Allah. Ada niatan. Allah sudah memberikan jalan, Allah memberikan kekuatan, kesehatan. Itu Insya Allah demi kebaikan dan demi perubahan Majalengka menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan niat baik Anda dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Kang Riki doanya. Anda, harapan terbesar Anda untuk perpolitikan Majalengka pada khususnya, umumnya untuk perpolitikan bangsa Indonesia ini seperti apa? Ya, terima kasih Kang Riki. Kalau harapan mah kalau ditanya A sampai 1 sampai 9 bla 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 segala macam, cukup beberapa saja kan sekarang. Tapi ulah harapan tinggal lamunan ya. Mau ala yang benar harapan palsu ya Imam. Cita-cita didoakan diaminkan oleh teman-teman masyarakat khususnya YouTuber ya, netizen. Nah, itu milenial seperti itu yang menonton podcast ini kan. Yang pertama begini kan, harapan saya besar itu berada di wakil rakyat. Ketika mengatasnamakan rakyat berarti dia harus betul-betul membawa aspirasi dan siap untuk diperintah oleh rakyat. Itu kan yang pertama. Dengan adanya skema begitu, otomatis fungsi kontrol terhadap legislatif akan jauh lebih tertata dan tersistematis secara bagus. Efeknya produk kebijakan itu akan lebih berpihak terhadap rakyat karena mengikuti rule of the game-nya. Rule of the game dipakai, tidak melihat itu kepentingan ini warna kuning, ini warna biru, merah segala macam, tidak, tapi ini rakyat. Entah itu di Majalengka ataupun provinsi, bahkan di pusat di Senayan seperti itu kan. Nah, ketika kontrol di legislatif sudah bagus, sudah oke, insya Allah produk-produk entah itu undang-undang, perda
ataupun Perbup segala macam itu akan lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat seperti itu kan. Oke. Karena sebetulnya saya pengen ngobrol panjang lebar ya, cuman Iya. karena memang durasi waktunya sebentar lagi kita akan menjelang Iya. waktu salat maghrib, Iya. mau nggak mau saya harus mengakhiri gitu kan. Tapi next ke depannya saya pengen membahas yang lain ya. Nah, ini Kang Riki yang perlu Kang Riki sadari itu paling utama. Pemandangan ya, kemudian juga landscape yang indah. Iya. Itu salah satu yang nanti akan kita bahas di sini terkait dengan pemandangan indah yang ada di Kecamatan Sindangwangi ini, Kabupaten Majalengka. Mau tahu? Iya. Oke. Nanti di next ketemu kita akan bahas itu kita ya. bahas itu ya. Oke. Ya, oke. Siap pokoknya Kak Riki. Atur aja Kak. Oke teman-teman, sahabat Endang Entertainment, mungkin saya cukupkan sekian pembahasan untuk sore hari ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit edukasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman, agar YouTube channel Endang Entertainment ini berkembang dan memberikan edukasi yang baik lagi ke depannya, maka jangan lupa Like, comment, share, and subscribe channel ini. Oke Kang, Oke. terima kasih Kang. Ya. terima kasih Kang Endang. Sami-sami.